Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Banpos, kembali lagi di Banpos Channel bersama saya Ririn Purnamasari dalam program Jurnal Banpos. Kali ini saya membawakan berita dari Kota Serang. DPRD Banten didemo mahasiswa, penyintas curhat Dewan Buka Fakta. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi atau HMI MPO Cabang Serang kembali menggelar aksi berkaitan dengan banjir bandang Kota Serang. Kali ini, puluhan mahasiswa itu menyasar gedung DPRD Provinsi Banten dan menuntut agar Pemprov Banten merealisasikan jumlah bantuan rumah sesuai dengan yang telah dijanjikan. Berdasarkan pantauan, masa aksi tersebut mendatangi gedung DPRD Provinsi Banten dengan berjalan kaki. Mereka mendatangi gedung rakyat itu sekitar pukul 14.21 waktu Indonesia Barat. Terlihat masa aksi pun membawa sejumlah alat peraga aksi berupa batu batako dan setengah sak semen. Sekitar setengah jam, masa aksi melakukan orasi. Mereka pun dihampiri oleh Ketua Komisi 4 pada DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar. Antara Nizar dan masa aksi pun saling berdiskusi mengenai bencana banjir bandang awal Maret lalu. Jadi apa yang menjadi tuntutan mereka sebenarnya sudah kami lakukan koordinasi penuh dengan pihak-pihak terkait. Ya, waktu itu kalau tidak salah seminggu setelah bencana banjir, kami langsung panggil kepala balai bendungan, terus kemudian Pemkot, Pemkap gitu yang terdampak, terus kemudian semua stakeholders yang ada di provinsi seperti PUPR, Perkim dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah provinsi tidak bisa terlalu intervensi mengeluarkan BTT karena itu tidak menjadi bencana itu ya. Kan minimal BTT itu bisa dikeluarkan kalau menjadi bencana, saya lupa tuh namanya itu. Yang mengeluarkan statement itu minimal itu 2 kabupaten kota gitu. Nah, yang darurat bencana. Nah, yang darurat bencana yang mengeluarkan hanya kota Serang. Kalau seandainya kabupaten mengeluarkan darurat bencana, itu akhirnya akan ditangani oleh provinsi. Tapi karena tidak, cuma satu, kami tidak bisa mengeluarkan BTT. Nah, terus kemudian banyak persoalan yang terjadi di dalam bendungan, seperti juga adik-adik sampaikan begitu. Tapi karena itu kewenangan pusat, kami hanya bisa menyampaikan dan menyarankan. Karena ini kan bangunan sudah lama, yang menjadi lucu sendiri itu bendungan hanya untuk menampung air toh. Alirannya nggak ada, pintu keluarnya nggak ada begitu. Ini kan menjadi problem. Nah, ini yang menjadi masukan kami ketika pihak balai air datang. Kami sampaikan masukan-masukan terhadap balai yang dimaksudkan. Nah, terus kemudian kita sepakati bahwa ada bantuan rumah pasca bencana di provinsi yang menjadi kewenangan Perkim. Waktu itu kita sepakati 70 ya, dibagi kabupaten dan kota gitu. Nah, ini mungkin pada persoalan teknis karena dari yang diajukan ada yang tidak masuk gitu, ada yang masuk. Nah, kalau menurut cerita mereka dari 40 yang baru direalisasikan baru 9. Nah, tentu karena ini menjadi kewenangan saya akan panggil Perkim untuk berkoordinasi. Ini kenapa bisa terjadi begini? Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Irham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa pihaknya menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Banten agar lembaga legislatif tersebut dapat benar-benar mengawal hak para penyintas banjir bandang. Irham menuturkan, sudah 1 bulan lebih para penyintas banjir bandang nasibnya digantung oleh pemerintah, terutama Pemprov Banten yang katanya akan membantu para penyintas yang rumahnya rusak berat. Aku tidak memiliki kajian risiko bencana. Satu kali. Sehingga itu hal yang akan kita tanyakan dan kita butuh kepastian untuk jangan sampai Pemprov ini jatuh ke lubang yang sama, yaitu dalam artian tidak menyiapkan rencana risiko bencana di Provinsi Banten. Yang kedua, lalu kira-kira Pak, kalau memang data tadi belum masuk informasi dari Pemprov, sedangkan ini sudah 1 bulan berjalan, kok bisa datanya belum masuk ke provinsi? Apakah ini berarti memang
jelek sekali sistem administrasinya, koordinasinya, atau memang pemerintah sendiri yang tidak memfollow up. Kemudian yang terakhir mungkin, tapi pasti disusul oleh pertanyaan lain. Kira-kira apa kalau memang ada rumah, kita kan memanfaatkan, kita berhipotesa. Jangan-jangan 31 rumah ini yang memang karena tidak lengkap administrasinya. Sehingga dalam sistem bernegara bisa dianggap wajar jika tidak diganti. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, tentu kan itu rasanya tidak manusiawi sekali. Pemerintah selaku yang sudah diamanatkan oleh rakyat, karena cuman gara-gara administrasi tidak ditolong rakyat. Ya, sekian berita kali ini. Sebelum saya pamit, saya ingatkan kepada CS Banpos untuk jangan lupa subscribe YouTube Banpos Channel dan wayahe like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Saya Ridin Purnamasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.